Singkatnya, malam hari pun tiba. Saat ini, panggung di alun-alun Dajiang sedang ramai dipenuhi banyak orang. Mereka semua, yang notabene-nya adalah pendukung Song Fei, sangat menantikan penampilan eksklusifnya malam ini. Semua lightstick diangkat, dan mereka meneriakkan nama Song Fei berkali-kali. Dan di antara para gadis yang hadir ke tempat itu, kita dapat melihat Xiao Yu, yang ikut berteriak dengan semangat, saking cintanya kepada Song Fei sang idola. Lalu, tak lama kemudian, dua kursi masuk ke panggung, dan memperlihatkan Song Fei dan seorang wanita berambut kuning, duduk di atasnya, menghadap ke arah para penggemar. Para penggemar terus bersorak, meneriakkan nama Song Fei tanpa henti. Setelah kamera menyoroti mereka berdua, diketahuilah bahwa wanita yang duduk di seberang Song Fei ini adalah adik kandungnya. Sang adik kemudian mulai membuka pembicaraan dengan bertanya kepada Song Fei sang kakak, kalau ia sempat mendengar bahwa Song Fei telah dihabisi 3 kali oleh Shadow saat berada di dalam game God Forsaken. Sang adik meminta kepada sang kakak untuk jangan khawatir, karena ia akan segera mengirimkan orang untuk menyelidiki identitas sebenarnya dari pemain dengan nickname Shadow itu. Song Fei, yang mendengar sang adik mengirimkan orang, lantas balik bertanya, perihal bagaimana penyelidikannya. Sang adik kembali menimpali, kalau barusan, dirinya telah mengirim seseorang lagi, untuk pergi ke kota Yinghuo, agar bisa menghubungi orang yang melakukan penyelidikan tersebut. Dan ketika orang itu, yang diduga kuat adalah Shadow di dunia nyata, datang mengambil uang yang ditawarkan oleh makelar miliknya, maka sang adik dengan tatapan yakin, berkata akan menangkapnya. Lalu, setelah tersangka ditangkap, sang adik akan meminta kepada Song Fei, untuk datang menghampiri orang itu, dan memberikan kesempatan padanya, untuk melampiaskan amarahnya selama ini. Mendengar jawaban ini, Song Fei kemudian membalas dengan senyuman, meminta kepada sang adik, agar memastikan memberitahunya, ketika saat itu telah tiba. Dan Song Fei juga menambahkan, kalau ia juga sempat mendengar, kalau sang adik, yang berasal dari Dajiang Industri, telah menggunakan metode ini, untuk mengendalikan beberapa pemain, dan membuat mereka bekerja untuknya, secara gratis tanpa dibayar. Sang adik, yang jika Mimin perhatikan, mirip seperti Lizzie, yang ditemui King Feng di awal. Untuk lebih enaknya, kita panggil sang adik dengan sebutan Lizzie saja. Lizzie kemudian terkekeh, berkata kalau para pemain yang mereka jebak itu, semuanya merupakan orang bodoh. Mereka bisa dikatakan tidak berguna, dan tidak akan memiliki umur yang panjang. Lizzie bahkan sampai membandingkannya, dengan apa yang diperoleh sang kakak, yang memiliki begitu banyak penggemar wanita, yang rela menyerahkan jangka hidup atau nyawanya, demi Song Fei yang mereka cintai. Mereka rela mati, demi memberikan kehidupan kepada idolnya. Mendengar tanggapan Lizzie barusan, Song Fei nampak mendengus, seakan mengakui dirinya memang hebat. Lalu, keheningan Song Fei tiba-tiba terganggu, saat mendengar suara teriakan seorang pria, yang menyuruh kepada para fans Song Fei, untuk tidak menjual jangka hidupnya kepada orang lain, secara sembarangan atau aur-auran. Dia memberikan penegasan, kalau apakah mereka tidak melihat, tentang isi dari berita resminya. Dikatakan, jika jangka hidupnya dalam game diatur ulang ke angka 0, maka kau akan mati di kehidupan nyata. Setelah memberikan komentar tegas ini, Song Fei, yang mendengarkan keluhan pria itu, nampak masih terdiam, tidak merespons sepatah kata pun. Kemudian, pria itu beralih ke Song Fei, berteriak padanya, menyebut bahwa Song Fei sudah tahu, perihal jangka hidup yang terkait dengan hidup dan mati. Tetapi, Song Fei masih terus mencuci otak para fansnya, untuk membeli banyak jangka hidup dari mereka. Yang intinya, pria itu menyebut Song Fei,
sebagai seorang pembunuh, dan para pria akan melaporkan tindakannya, agar mendapatkan sanksi yang setimpal. Song Fei, meskipun di dalam hati ia gundah, tetap menampilkan profesionalitasnya, menjaga mimik wajahnya tetap elegan. Ia berkata dalam hati, kalau yang benar saja, masih ada seseorang yang datang padanya, untuk membuat masalah yang tidak perlu. Dan karena tidak ingin image-nya terus direndahkan, Song Fei kemudian mulai berdiri, menyapa semua orang di depan panggung, dan mulai memperkenalkan dirinya, sebagai Song Fei sang idola. Song Fei melanjutkan, bahwa ia telah memperhatikan beberapa argumen, yang sebelumnya berseliweran di antara para fans. Song Fei mengaku, kalau akuisisi jangka hidup atau lifespan-nya, telah menyita sebagian sumber daya publik, dan menimbulkan masalah atau keresahan banyak pihak. Jadi, dengan nada yang tulus, Song Fei berani meminta maaf akan hal itu, dan mengaku menyesal telah mendengarnya. Para gadis yang mendengar itu, yang awalnya diam menyimak, kemudian berteriak membalasnya, kalau Opa Song Fei tidak perlu meminta maaf kepada mereka. Mereka bahkan menyebut Song Fei tidak melakukan kesalahan apapun terkait hal tersebut. Song Fei yang mendengar tanggapan positif itu, kembali mengangkat mikrofonnya, mengucapkan terima kasih banyak, kepada semua fans yang ia punya, atas dukungan dan cinta yang diberikan. Dan pada saat yang sama, Song Fei juga mengaku dengan tulus, menghimbau agar semua cinta itu, harus bersifat positif, dan bisa membangkitkan semangat. Song Fei juga menyampaikan harapannya kepada setiap orang, agar dapat mengejar bintang, secara rasional atau masuk akal. Selain itu, selama periode khusus dari game God Forsaken ini, Song Fei berharap semuanya bisa melindungi diri dengan baik, dan bekerja dengan cara yang lebih positif, untuk mendukung hal-hal, yang sekiranya membawa energi positif bagi masyarakat. Song Fei juga melanjutkan, di saat seluruh negeri terpengaruh oleh game God Forsaken, ia juga mengaku aktif bekerja sama dengan pihak resmi, dan terus bekerja keras saat berada dalam game tersebut. Dirinya, Song Fei, bahkan telah menggunakan harta pribadinya sendiri, untuk membeli kembali jangka hidup yang hilang, berharap kedepannya bisa menjadi idola yang berkualitas tinggi, menjadi sosok yang layak, untuk mendapatkan cinta semua orang, saat berada di game tersebut. Xiao Yu dan para fans lainnya, nampak terharu mendengar pengakuan tersebut. Dan agar lebih mendapat simpatisan, Song Fei kemudian menutup matanya, berlinang air mata, disertai dengan tubuh gemetar seakan tidak sanggup. Ia memberikan alasan, bahwa mengapa dirinya melakukan ini, tujuannya tidak lain, adalah untuk balas budi kepada para fans. Song Fei berharap semua orang, bisa mendapatkan sesuatu di luar game, menjalani kehidupan yang bahagia, bersikap tenang dan damai, serta bekerja sama, untuk masa depan yang lebih baik. Dan Song Fei mengaku tidak menyangka, bahwa niat awal itu, ternyata membawa begitu banyak masalah bagi semua orang. Jadi, jika semua ini menyebabkan masalah bagi semua orang, maka Song Fei dengan tulus, memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semuanya. Xiao Yu yang tidak mampu menahan emosinya, terus berkata tidak, menolak bahwa Song Fei telah bertindak salah. Dan setelah pengakuan itu, tanggapan mulai terdengar dari para penggemar lainnya, menyebut bahwa Song Fei tidak perlu meminta maaf, Song Fei tidak melakukan kesalahan apapun, bagaimana bisa Song Fei memiliki hati yang begitu lembut, isak tangis yang mengharukan, dan teriakan serentak dari mereka, yang menyebut Opa berkali-kali, dengan air mata yang penuh perasaan. Dan karena telah menerima dosis cuci otak ini, para gadis kemudian berbalik ke arah pria yang protes tadi, menghinanya dengan nada yang kesal. Gadis kanan menyebut para pria itu, sebagai sekumpulan orang biadab, dan menyuruh mereka pergi dari alun-alun sekarang juga. Gadis sebelahnya juga menambahkan, kalau mereka hanya membantu Song Fei,
secara sukarela tanpa paksaan. Jadi, para demonstran diminta untuk jangan menghina ketulusan yang disampaikan oleh Opa Song Fei. Pria sebelumnya, yang mendapat umpan balik negatif dari para gadis, seakan tidak mampu untuk membalasnya. Dan saat pria itu hendak berkomentar lebih lanjut, gadis berisi kemudian memecah perdebatan itu, dengan menegaskan, untuk berhenti mendengar rumor-rumor yang tidak jelas di luar sana. Berani-beraninya para demonstran, mempertanyakan ketulusan saudara Song Fei. Gadis berisi ini bahkan menyebut mereka, sebagai manusia dengan otak babi, karena mudah percaya dengan rumor yang palsu. Ia bahkan mempertanyakan, bagaimana mungkin jangka hidup yang jelas terdapat dalam game, dapat mempengaruhi dunia nyata. Rupanya, gadis berisi mengatakan itu semua, saat naik ke atas panggung, dengan kostum kecintaannya terhadap Song Fei. Song Fei, yang bahkan tidak menyadari kehadiran gadis berisi itu, sekilas bertanya sejak kapan dia naik ke sini. Gadis berisi kemudian melanjutkan, menyebut dirinya sebagai orang, yang paling mempertaruhkan hidupnya dengan Opa Song Fei. Saat ia offline, ia telah diberitahukan oleh sistem, kalau dirinya hanya mempunyai waktu, kurang dari 1 hari untuk hidup. Tetapi nyatanya, ia masih berdiri di sini, sebagai gadis berisi yang mencintai Song Fei. Dan walaupun pengumuman itu benar, kalau mereka tidak mempunyai tekad untuk mati demi saudaramu sendiri, maka mereka tidak pantas, untuk mengatakan bahwa ia cinta, terhadap saudara Song Fei. Setelah mendengar pidato ini, emosi para gadis semakin meningkat, membenarkan semua perkataan yang disampaikan oleh gadis berisi. Mereka bahkan tidak malu, mengatakan bahwa mereka mencintai Song Fei. Di antara mereka, bahkan ada yang mempunyai 20 hari jangka hidup, yang akan diberikan semuanya kepada Song Fei. Yang lain mengaku punya 17 hari, ada yang punya 3 hari, dan mempunyai hari-hari yang sedikit. Song Fei, menanggapi lonjakan dukungan ini, kembali mengangkat mikrofonnya, menyampaikan bahwa ia bisa merasakan antusiasme dari para fans sekalian. Song Fei menyampaikan rasa cintanya pada mereka, yang membuat para gadis berteriak penuh semangat. Setelah itu, Song Fei mulai berhadapan dengan gadis berisi, dan memberikan terima kasih khusus untuk dia. Menyadari Song Fei memberikan perlakuan khusus padanya, gadis berisi sontak terkejut, dan gemetaran di depan Song Fei. Song Fei melanjutkan, kalau disukai oleh gadis berisi sepertinya, ia merasa benar-benar sangat tersentuh. Mendengar gombalan ini, gadis berisi kini sepenuhnya bucin, mendesah menyebut Opa Song Fei, sembari membalas perkataannya, dengan pujian yang berlebihan. Gadis berisi mengatakan, selama Song Fei memandangnya dengan penuh perasaan seperti ini, meskipun ia harus mati saat ini juga, dirinya sudah rela dengan sepenuh hati. Song Fei, mendengar kalimat itu, hendak membalas perasaannya, dengan mengatakan aku. Tetapi, sebelum perkataannya selesai, sebuah tebasan horizontal muncul, dan itu menyerang bagian belakang Song Fei, tepat mengenai kepalanya. Gerakan cepat ini, bahkan sampai tidak dirasakan oleh Song Fei, saat ingin membalas kalimat gadis berisi, yang sudah menunggu suaranya. Para fans wanitanya, yang melihat apa yang terjadi berikutnya, hanya bisa memandang Song Fei dengan ekspresi pucat. Semuanya panik, dengan mata terbelalak dan mulut melongo, terkejut melihat apa yang terjadi. Termasuk Xiao Yu, yang seketika memasang ekspresi pucat pasi, berbeda 360 derajat dari ekspresi penuh haru sebelumnya. Begitupun dengan Lizzie, adik perempuannya, yang tidak mampu bertindak, diam terpaku melihat kakaknya, Song Fei, diserang secara tiba-tiba. Song Fei kini memuntahkan cairan merah dari mulutnya, dengan memperlihatkan pandangan yang kosong. Bagian kepala belakang Song Fei,
telah hancur bersama otaknya, menghabiskan rambutnya, dan membuat lubang di tengkorak kepalanya. Gadis berisi yang juga terpaku, hanya bisa melihat Song Fei, perlahan jatuh ke arah dirinya. Dia tidak bergerak dari sana, menjadi sandaran tubuh Song Fei, yang kini meninggal dalam keadaan tragis, tidak mengetahui siapa pelakunya. Terlambat menyadari apa yang terjadi, gadis berisi awalnya bingung, namun setelah melihat noda darah yang muncrat ke wajahnya, ia pun akhirnya berteriak histeris. Karena ia langsung jatuh ke belakang, hal itu membuat tubuh Song Fei ikut tergeletak di sampingnya, dengan kondisi kepala yang bolong. Tidak paham dengan apa yang terjadi, gadis berisi yang sangat panik, mencoba memanggil-manggil Song Fei, tapi tidak ada respon darinya. Jelas, Song Fei telah kehilangan otaknya. Para gadis di depan juga bertanya-tanya, tentang apa yang terjadi dengan opa Song Fei. Mereka hanya bisa berteriak histeris, semuanya terjadi secara tiba-tiba. Dengan ini, gadis berisi berteriak dengan keras, memberitahukan semuanya, bahwa opa Song Fei, dipastikan telah meninggal. Menyadari situasi aneh yang terjadi, semua penonton menjadi ketakutan, dan mencoba pergi secepatnya dari tempat tersebut. Sementara itu, para pengawal yang melihat Nona Lizzie baik-baik saja, segera mengawalnya, dan memberikan arahan kepada bawahannya, untuk melindungi Nona muda, dan segera mundur dari tempat yang berbahaya ini. Lizzie, sambil berlari menyelamatkan diri dengan panik, terus berkata dalam hati, bahwa dirinya harus cepat, lari sekuat tenaga, mereka harus segera pergi dari sini. Situasi menjadi semakin kacau, dengan teriakan tak terbendung dari segala arah. Lizzie juga mengaku dalam hati, bahwa ia sempat melihat, tentang apa yang terjadi sebelum Song Fei tersungkur. Ia melihat, saat Song Fei mati, cahaya jangka hidup sempat muncul dari tubuhnya, lalu tiba-tiba menghilang tanpa sebab. Lizzie sangat yakin, kalau pasti ada seseorang, yang datang mengambil jangka hidup tersebut. Dari yang ia ketahui sejauh ini, yang membunuh Song Fei tadi, jelas adalah skill atau kemampuan, yang dimiliki dalam game God Forsaken. Lizzie juga dibuat bertanya-tanya, apakah mungkin, skill dari game itu, bisa digunakan di dunia nyata seperti tadi. Ia penasaran, bagaimana cara merealisasikan hal tersebut. Pelaku membunuh Song Fei seketika, lalu mengambil jangka hidupnya, sambil menghilang tidak ketahuan oleh siapapun. Satu-satunya yang bisa melakukan tindakan ini, tidak lain adalah dia, hanya dia, yaitu Shadow. Saat Lizzie berusaha sekuat tenaga berlari dan naik ke mobil, itu pun dijaga oleh dua pengawal. Tiba-tiba, lemparan batu dari arah belakang, mengenai kepalanya, dan menghancurkannya seketika. Ya, hanya dengan batu kerikil, jika dilempar dengan kemampuan yang sudah melebihi manusia biasa, maka batu itu lebih berbahaya, daripada peluru senjata. Dengan kepala dan otak yang tiba-tiba hancur, kondisi ekspresi Lizzie, seketika menjadi kacau. Kedua matanya saling berlawanan, diikuti dengan mulutnya yang menganga. Melihat nona muda mereka tersungkur tiba-tiba, membuat kedua pengawalnya berteriak panik, menanyakan apa yang terjadi padanya. Di depan mereka, terlihat sosok King Feng, yang telah melempar batu kerikil tadi, dengan menggunakan kemampuan supernya. King Feng, meski sesaat kelihatan, kembali menyembunyikan dirinya, menggunakan skill Shadow Stealth miliknya. Dari ekspresi yang ia tunjukkan, dendam kepada Song Fei dan keluarganya, sepertinya lebih besar dari yang kita bayangkan. Di belakangnya, nampak para gadis yang berlarian kacau, mencoba menyelamatkan diri masing-masing, meskipun mereka bukan tujuan utama dari King Feng.